Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan gembira. Perkenalkan, saya Ekawati dari lokal 3A PGMI. Pada mata kuliah Pendidikan IPA 1 dengan dosen pembimbing Ibu Mardiana MPD. Pada video kali ini, kita bersama-sama akan membahas mengenai sistem ekspresi pada manusia. Untuk melihat materi kedepannya dapat dilihat dari tata konsep tersebut. Dalam materi sistem ekspresi pada manusia, nanti akan dibahas mengenai organ penyusun sistem ekspresi itu sendiri. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada paru-paru, yang ketiga kulit, dan yang terakhir yaitu ada hati. Selanjutnya akan dibahas mengenai tentang struktur ginjal, meliputi dari kulit ginjal, sumsum ginjal atau medula, yang ketiga pelvis atau rongga ginjal. Setelah itu kita akan membahas mengenai bagaimana fungsi dari masing-masing bagian ginjal tersebut, mulai dari korteks renalisnya, medula renalis, dan juga pelvis renalis. Setelah itu, kita akan membahas mengenai bagaimana proses pembentukan urin. Jadi, pada materi tersebut kita akan membahas bagaimana pembentukan urin di dalam tubuh hingga menjadi air seni. Selanjutnya, yang terakhir adalah kita akan membahas mengenai penyakit pada sistem ekspresi yang dimulai dari ginjal, seperti gagal ginjal, batu ginjal, dan lain-lain. Kemudian penyakit yang pada kulit seperti jerawat, pudis, alergi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada paru-paru. Penyakit pada paru-paru meliputi asma, kanker paru-paru, emfisema, dan lain-lain. Yang terakhir ada gangguan pada sistem ekspresi pada hati, meliputi penyakit Wilson, hepatitis, dan sirosis, dan masih banyak lainnya. Nah, itulah teman-teman bagaimana gambaran materi yang akan kita bahas nanti. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian sistem ekspresi. Kalian semua sudah tahu belum? Apa sih arti dari sistem ekspresi? Nah, sistem ekspresi itu adalah sebuah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak lagi dipakai oleh tubuh. Jadi, organ sistem ekspresi pada tubuh manusia itu berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh manusia, seperti buang air kecil, berkeringat, karbon dioksida, dan zat warna empedu. Kemudian kita akan membahas mengenai organ penyusun sistem ekskresi. Dalam sistem ekskresi pada manusia terdapat ada 4 organ penyusun, yaitu ada ginjal, paru-paru, kulit, dan juga hati. Yang pertama ada organ ginjal. Fungsinya adalah menyaring darah di dalam tubuh manusia dan mengatur kadar keseimbangan air dan juga konsentrasi garam di dalam tubuh manusia. Organ ginjal biasanya berukuran seperti biji kacang merah yang posisinya berada di rongga perut belakang. Yang kedua ada paru-paru. Paru-paru memiliki peran sentral sebagai organ pernapasan. Paru-paru manusia biasanya berjumlah sepasang yang biasanya terletak pada rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita, di antaranya yaitu
Paru-paru mengatur pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru akan mengeluarkan gas karbon dioksida yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh dan kemudian menghirup atau menyerap oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, paru-paru memelihara keseimbangan asam basa di dalam tubuh manusia. Jadi, ketika terjadi kelebihan asam, maka paru-paru ini berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida yang mengandung asam. Selanjutnya, organ ekskresi manusia yang ketiga adalah kulit. Kulit merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan zat metabolisme berupa keringat. Kulit ini merupakan organ tubuh manusia yang paling besar dan memiliki jaringan pada tubuh berada pada bagian luar. Kulit memiliki beberapa lapisan yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu adalah lapisan kulit pertama pada manusia itu ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan kulit yang paling luar yang dapat kita lihat secara langsung dengan mata kita sendiri. Pada epidermis ini terdapat beberapa lapisan. Yang pertama ada lapisan tanduk, yang mana tersusun dari sel-sel kulit yang sudah mati. Jadi, ketika lapisan ini terkelupas tidak akan terasa sakit. Lalu, yang kedua ada lapisan Malpighi, yang berfungsi untuk melindungi lapisan kulit di dalamnya dari paparan sinar matahari. Dan di dalam lapisan Malpighi ini terdapat pigmen yang memberikan warna kulit. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada lapisan dermis. Lapisan dermis ini lebih tebal dibandingkan dengan epidermis. Dan pada lapisan dermis ini memiliki beberapa jaringan pendukungnya. Di antaranya pembuluh darah yang berperan mengangkut nutrisi yang diperlukan kulit dan juga rambut. Lalu ada di kulit. Kelenjar minyak yang berperan sebagai penghasil minyak. Lalu ada kantong rambut yang berperan sebagai tempat pertumbuhan dan melekatnya rambut. Dan masih ada yang lainnya. Selanjutnya ada lapisan bawah kulit. Nah, pada lapisan bawah kulit ini terdapat jaringan lemak yang berperan menahan suhu tubuh kita yang panas serta menjaga bagian dalam dari terkena benturan. Jadi, lapisan bawah kulit ini melindungi kita dari segala benturan. Nah, organ penyusun sistem ekskresi pada manusia yang terakhir ada hati, yang fungsinya adalah menghancurkan lemak dan menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi, ketika kita dengan tidak sengaja mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung racun, maka hati ini akan berperan untuk menetralisir racun itu supaya tidak merusak organ tubuh kita. Nah, karena perannya yang begitu penting, hati dianggap sebagai organ vital pada tubuh manusia. Hati berukuran kurang lebih 2 kg dan mempunyai warna merah kecoklatan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa fungsi dari hati. Yang pertama adalah penghasil getah empedu. Empedu merupakan hasil dari metabolisme yang berasal dari darah merah yang kemudian dirombak di dalam tubuh manusia. Getah empedu ini akan ditampung dalam kantong empedu yang kemudian akan disalurkan ke dalam usus 12 jari. Yang kedua, fungsi dari hati adalah menghasilkan urea. Apa sih itu urea? Urea adalah zat yang harus segera dikeluarkan dari tubuh agar tidak menjadi racun di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur ginjal. Nah, kalian semua masih ingat tidak? Pada peta konsep sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa saja struktur ginjal.
Kira-kira apa saja? Nah, kita bahas selanjutnya. Nah, coba kalian perhatikan gambar ginjal tersebut. Di sana terdapat 3 struktur ginjal. Yang pertama ada korteks atau kulit ginjal. Bisa kalian lihat pada panahnya, korteks atau kulit ginjal itu merupakan bagian terluar dari ginjal. Selanjutnya itu ada medula atau sumsum ginjal. Dapat dilihat dari gambar, medula itu berbentuk seperti piramida atau kerucut. Di dalam medula tersebut juga terdapat lengkung Henle yang berperan sebagai penghubung antara tubulus contortus proxima dengan tubulus contortus distal. Yang ketiga, bagian belakang ginjal tersebut terdapat pelvis renalis atau rongga ginjal. Fungsi masing-masing bagian dari ginjal. Yang pertama ada korteks atau kulit ginjal. Korteks renalis biasa disebut kulit, merupakan bagian terluar ginjal yang diselubungi oleh lapisan lemak. Bagian ini berfungsi sebagai pelindung struktur dalam dari kerusakan. Nah, jadi pada korteks ini terdapat lapisan lemak yang mana berfungsi untuk melindungi bagian ginjal yang di dalam supaya tidak terjadi kerusakan akibat benturan atau lain halnya. Yang kedua ada medula atau sumsum ginjal. Medula renalis merupakan bagian tengah yang berperan penting dalam proses filtrasi darah hingga terbentuk urin. Nah, jadi medula ini berfungsi dalam memfiltrasi darah sampai terbentuk urin. Pada medula renalis terdapat huruf U yang disebut dengan lengkung Henle yang menghubungkan antara tubulus proximal dan juga tubulus distal. Dapat kalian lihat pada gambar tersebut. Nah, lengkungan U ini memiliki fungsi yang mana terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih bermanfaat bagi tubuh manusia seperti air dan juga garam mineral. Yang terakhir adalah fungsi struktur ginjal yaitu pelvis renalis, memiliki fungsi sebagai tempat untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan. Jadi urin sementara ditampung pada pelvis renalis ini sebelum dilanjutkan ke ureter dan kemudian ke uretera. Nah, itu adalah fungsi bagian ginjal masing-masing. Namun secara umumnya ginjal merupakan organ yang bekerja terus-menerus yang berfungsi untuk menyaring darah serta membuat urin yang akan dikeluarkan oleh tubuh manusia. Selanjutnya kita bahas bersama-sama mengenai proses pembentukan urin. Proses yang pertama yaitu adalah proses filtrasi atau penyaringan. Filtrasi ini berlangsung di badan Malpighi. Air, garam, gula, dan urea yang larut dalam darah yang masuk ke glomerulus disaring oleh kapsula Bowman. Urin primer yang dihasilkan dari proses filtrasi masih mengandung bahan-bahan yang berguna bagi tubuh, seperti glukosa, garam-garam, asam amino, dan air, sehingga urin primer tersebut harus melalui tahapan selanjutnya, yaitu reabsorpsi. Yang selanjutnya adalah proses reabsorpsi. Pada tahapan ini terjadi di dalam tubulus contortus proximal, lengkung Henle, hingga sebagian tubulus contortus distal. Proses reabsorpsi ini, zat-zat yang direabsorpsi di sepanjang tubulus itu meliputi dari air, glukosa, asam amino, natrium, kalium, kalsium, klorida, bikarbonat, asam metaborat, dan juga urea. Setelah melewati proses reabsorpsi, maka urin disebut sebagai urin sekunder yang kemudian turun ke bawah untuk melewati proses augmentasi.
Pada tahapan itu terjadi penyerapan ion natrium klorida dan urea sehingga terbentuk urin. Urin pada tahapan ini sudah tidak terdapat lagi protein dan juga glukosa. Nah, selanjutnya yaitu membahas mengenai penyakit pada sistem ekskresi. Ada berbagai macam penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. Yaitu adalah ginjal. Penyakit yang terjadi pada ginjal meliputi gagal ginjal, batu ginjal, diabetes insipidus, nefritis, diabetes mellitus, dan uremia. Nah, itu merupakan gambaran dari penyakit gagal ginjal yang disebabkan hilangnya fungsi dari ginjal tersebut. Kemudian ada penyakit batu ginjal yang disebabkan oleh pengendapan mineral garam dan juga klor di dalam tubuh manusia. Selanjutnya ada diabetes insipidus yang ditandai dengan ciri-ciri meningkatnya buang air kecil mencapai 30 kali lipat dari biasanya. Lalu ada penyakit nefritis yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus yang menyebabkan tercampurnya protein dengan urin manusia. Lalu ada diabetes mellitus yang disebabkan oleh tidak mampunya ginjal untuk menyerap glukosa sehingga tercampur dengan urin. Yang terakhir ada uremia yang disebabkan oleh mengendapnya urea di dalam ginjal sehingga terjadi keracunan pada ginjal. Yang kedua, penyakit pada kulit. Di sana dapat terlihat yang pertama itu ada masalah jerawat yang disebabkan kelebihan produksi minyak dan juga ada kudis yang disebabkan oleh kuman dan bakteri. Lalu ada yang namanya profitus cutánea dan juga alergi. Yang terakhir ada gangren yang disebabkan kelainan pada kulit. Ada asma yang disebabkan oleh alergi, kanker paru-paru karena kehidupan yang tidak sehat, dan emfisema karena pembengkakan pada alveolus. Selanjutnya gangguan pada hati. Yang pertama ada penyakit Wilson yang disebabkan kelebihan kadar tembaga di dalam tubuh. Lalu ada hepatitis yang ditandai dengan pembengkakan hati. Yang terakhir itu ada sirosis di mana hati kehilangan fungsinya.